Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Agung Sakti Pribadi, SHMH, NUPTK 113103636301. Saya adalah dosen tetap di Universitas Mulia yang berhome base di program studi S1 Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu sebagai bagian dari penilaian persepsi diri dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah pendidikan anti korupsi dengan bobot 2 SKS di program studi S1 Hukum semester genap. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, 14 pertemuan pembelajaran materi, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah pendidikan anti korupsi saya rancang tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep dan regulasi mengenai tindak pidana korupsi, tetapi juga pada pembentukan karakter, integritas, dan budaya anti korupsi yang menjadi kompetensi penting bagi lulusan perguruan tinggi. Saya akan menjelaskan capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembelajaran semester RPS mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dalam perancangan pembelajaran, saya memastikan bahwa seluruh materi, metode pembelajaran, penugasan, serta sistem penilaian selaras dengan CPL program studi S1 Hukum. Adapun CPL yang menjadi target pembelajaran pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan pidana korupsi sebagai bentuk individual competence. Kedua, mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi melalui edukasi maupun pemberian peringatan kepada berdasarkan nilai-nilai integritas. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeteksi adanya dugaan tindak pidana korupsi serta memahami mekanisme pelaporan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkritisi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi secara akademik dan objektif. Dan kelima, mahasiswa mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Selanjutnya, CPL tersebut dijabarkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu pertama, menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi nilai integritas. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sikap anti korupsi. Yang keempat, berperan sebagai warga negara yang memiliki nasionalisme, rasa tanggung jawab, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, memahami, mencegah, dan memberikan solusi terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung upaya pencegahan korupsi. Melalui CPL dan CPMK tersebut, saya mengarahkan proses pembelajaran agar tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi membentuk juga sikap, karakter, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan nyata. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan teknis pelaksanaan pembelajaran yang saya terapkan dalam 1 semester. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan jadwal akademik Universitas Mulia dengan pendekatan student-centered learning, sehingga mahasiswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi, mengungkapkan pendapat, menganalisis permasalahan hukum, serta memberikan solusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai anti korupsi. Interaksi pembelajaran dilakukan melalui kegiatan tanya jawab, diskusi kelompok, analisis studi kasus, presentasi, serta refleksi terhadap isu-isu korupsi yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Adapun materi pembelajaran yang saya susun selama 1 semester terdiri dari pertemuan pertama membahas pendahuluan pendidikan anti korupsi. Pertemuan kedua membahas konsep dasar pendidikan anti korupsi.
Pertemuan ketiga membahas sejarah perkembangan korupsi. Pertemuan keempat membahas jenis-jenis tindak pidana korupsi. Pertemuan kelima membahas faktor-faktor penyebab korupsi. Pertemuan 6 dan 7 membahas regulasi dan kebijakan pemberantasan korupsi. Pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan 9 dan 10 membahas analisis studi kasus korupsi. Pertemuan 11 dan 12 membahas pencegahan korupsi sejak dini. Pertemuan ke-13 membahas harta benda koruptor, pembuktian terbalik, dan pengembalian uang hasil korupsi. Pertemuan ke-14 membahas dampak masif korupsi serta kerugian negara. Pertemuan 15 membahas peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Pertemuan 16 dilaksanakan ujian akhir semester. Melalui susunan materi tersebut, saya berharap mahasiswa memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tindak pidana korupsi, baik dari sisi aspek teoritis, yuridis, maupun implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran, saya menerapkan sistem penilaian yang mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap mahasiswa secara proporsional. Adapun komponen penilaian itu terdiri dari kehadiran 10%, etika 15%, kuis 15%, tugas 15%, UTS 20%, dan UAS 25%. Kuis saya laksanakan minggu 6 dan 11, kemudian untuk minggu ke-10 dan 15 dirancang khusus untuk membentuk analisis kasus. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan dua pendekatan utama, yaitu discovery learning dan problem based learning. Melalui pendekatan discovery learning, pembelajaran dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan kuis. Sedangkan pada pendekatan problem based learning, mahasiswa diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nyata melalui kegiatan, praktikum, dan penyusunan laporan hasil analisis. Pemilihan metode tersebut bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga memiliki kemampuan menganalisis, memecahkan masalah, bekerja sama, berkomunikasi secara ilmiah, serta membangun karakter yang berintegritas. Demikian pemaparan saya mengenai perencanaan pembelajaran pada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pelaksanaan proses pembelajaran sebagai implementasi dari rancangan pembelajaran yang telah saya jelaskan. Mulai tayangan yang akan saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan berorientasi pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta karakter mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Senang rasanya kita bertemu kembali, pertemuan yang ke-15. Tak lama lagi kita akan mengakhiri dengan ujian akhir. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, saya berharap juga hari ini sudah siap untuk lebih serius lagi, karena yang kita paparkan pertemuan ke-15 hari ini adalah terkait dengan mahasiswa dan gerakan anti korupsi. Bagaimana Pak Harto? Ya, ada Pak Harto, sehat. Mantap Pak Harto ya. Bu Andi, Pak Muslimin. Ya, saya selalu melihat ketika kelas masuk di dalam kelas ini, kelas eksekutif. Ini adalah kelas yang baru saja masuk di dalam kampus Universitas Mulia. Dan saya sungguh mendapatkan perbedaan yang signifikan. Karena kelas eksekutif adalah kelas orang-orang tokoh masyarakat, ketua RT, dan siapapun yang menjadi tokoh di Kota Balikpapan itu ikut kuliah kembali. Dan ketika diberikan materi anti korupsi, ada perbedaan. Perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang baru kuliah, baru lulus SMA dengan Bapak Ibu yang tokoh masyarakat ini. Seolah-olah gelas yang sudah sebagian itu sudah terisi. Sehingga ketika saya masuk kemari itu tidak lagi memberikan teori seperti mahasiswa, tapi sudah banyak kita berdiskusi. Jadi ini juga perlu dipahami bahwa barangkali ini juga terobosan dan saya merasa ada perbedaan memang ketika mengajar kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu justru lebih banyak mengisi kepada kita. Seperti Pak Harto ini. Pak Harto ini ya di kepolisian puluhan tahun, berapa tahun Pak Harto?
38 tahun di kepolisian, Pak Hakim bahkan di militer ya. Apa masih sampai sekarang Pak Hakim? Masih aktif di ya. Jadi beberapa orang yang masih ada di sini, kalau Pak Muslimin ini tokoh masyarakat, Pak RT, sehingga ketika mata kuliah ini berjalan, justru saya mendapatkan wawasan baru bahwa materi pendidikan anti korupsi itu tidak bisa cuma sekedar diberikan teori pengantar begitu saja, tapi bagaimana mencoba implementasinya. Baik, saya bersyukur bahwa hari ini kita bisa masuk di dalam pertemuan ke-15, materi yang sangat menarik karena kita sudah sebelumnya sempat memberikan penugasan kepada Bapak Ibu bagaimana anti korupsi itu dipandang bukan hanya kita mempelajari apa yang ada di dunia maupun secara nasional, tapi kita mencoba untuk masuk lebih dalam lagi, masuk ke dalam, ke kota Balikpapan, ya. Bagaimana implementasinya di kota Balikpapan agar korupsi itu bisa dicegah, dikurangi, diminimalisir. Ya, baik. Nah, kita coba untuk melihat bahwa mahasiswa itu selalu menjadi apa? Agen of change, agen perubahan. Ingat gerakan mahasiswa tahun 1998 merubah dari Orde Baru kemudian ke reformasi, itu karena mahasiswa yang bergerak. Ketika ada kesulitan negara ini untuk menjalankan pemerintahan yang baik, banyak korupsi, banyak hal-hal yang tidak berjalan dengan bagus, mahasiswalah yang bergerak. Nah, khusus untuk kelas ini saya mengalami setiap pertemuan itu diskusi dengan Bapak Ibu. Dan itu membuat saya mendapatkan masukan baru bahwa justru di kelasnya eksekutif itu kita berpikir pendidikan anti korupsi tidak bisa cuma diberikan ke sekedar teori. Masih ingat ya, saya sampaikan beberapa waktu yang lalu dari KPK hadir ke kampus untuk memberikan materi pendidikan anti korupsi, kurikulumnya. Saya sempat berdiskusi juga kepada anggota KPK. Kalau hanya ini saja yang diberikan, itu teori dan habis hilang. Tapi saya mendapatkan wawasan baru ketika kami mengajar di depan mahasiswa yang ini adalah tokoh-tokoh masyarakat. Justru lebih banyak kita berdiskusi. Bukan hanya dalam teori, tapi implementasi supaya ke depan Balikpapan menjadi lebih bagus lagi. Ya, kita juga tahu bahwa mahasiswa itu melafos penjaga moral. Nah, kalau waktu di sekolah dulu ya, kita belajar bagaimana sih supaya sekolah itu anak-anak bisa jujur gitu. Kantin kejujuran. Ya, walaupun tentu saja prakteknya tidak seperti itu ya. Yang nakal tetap nakal. Tapi itu faktor yang bagus untuk kita lakukan ya. Jadi kantin kejujuran. Sekolah itu mereka tidak boleh nyontek ya, maka sekarang itu dilakukan open book supaya mereka itu berpikir kritis. Saya seolah mengajar di kelas eksekutif itu selalu berpikir kritis. Beda banget. Karakteristiknya berbeda dan ini yang membuat ke depan saya berkeinginan pendidikan anti korupsi itu kita akan merubah sedikit lebih kepada implementasi. Menjaga Kota Balikpapan itu agar terawasi. Kita tahu ya selama perkuliahan ini Bapak Ibu sering menyampaikan kok antara teori dan praktek terlalu jauh. Apalagi skala nasional kita lihat terlalu banyak sekali hal-hal yang berbeda. Dan itu yang membuat kita itu terus mencoba memperbaiki. Dan berakhir dengan kita punya kesepakatan untuk ngecek di Kota Balikpapan itu apa yang terjadi. Saya lihat penugasan kemarin Bapak Ibu sudah mempersiapkan bagaimana Kota Balikpapan sebenarnya juga ada beberapa titik kritis yang perlu diamati agar korupsi itu memang bisa kita lakukan mengurangi atau pencegahan. Atau kemarin penugasannya dapat apa itu? Pengawasan apa terkait untuk membuat poster flyer untuk dibahas? Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan Barat ya. Itu di media memang banyak sekali dibahas. Anggota dewan pun juga melakukan mempertanyakan itu. Tapi kalau berhenti pada mempertanyakan, maka pendidikan anti korupsi itu berhenti sebagai teori saja. Kami berkeinginan mengajak Bapak Ibu itu untuk melakukan kuliah langsung di depannya anggota dewan. Bertanya kepada mereka terhadap permasalahan yang ada di bawah, apa konflik-konflik yang ada di masyarakat, dugaan terjadinya korupsi, itu saya berharap Bapak Ibu nanti akan kita bawa ke sana. Kemudian
kita coba lihat juga bahwa bukannya Indonesia tidak melakukan perbaikan-perbaikan ya, sudah banyak dilakukan. Menarik sebenarnya ya kalau kita lihat undang-undang yang ada terkait dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada perubahan memang. Ketika dibuka tahun 2002 undang-undang terkait dengan KPK, itu pada tahun 2019 dilakukan ada revisi di situ. Yang dimana perubahan itu yang menyebabkan fungsi KPK itu sangat berkurang. Dan kita melihat dalam sekian tahun sejak turunnya peraturan tersebut, Undang-Undang 19 tahun 2019, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, itu memang KPK ini sudah kekurangan tajinya dibandingkan KPK sejak awal berdiri. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa kampus itu selalu dijadikan tempat, kita tahu berapa banyak kali terjadi demo terkait dengan korupsi yang ada di Indonesia. Dalam pertemuan kemarin itu Bapak Ibu saya minta untuk ngecek di mana saja korupsi yang ada di skala nasional. Kita sudah diskusikan. Kita juga sudah mendiskusikan bagaimana sih indeks persepsi korupsi kita dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Makin lama makin merosot. Kita kalau nggak salah sekarang ini baru 34. Sudah paling di bawah ini. Kita pernah sampai di atas 40. Dan ini menyebabkan negara kita ini korupsinya makin lama makin luar biasa. Baik, kita juga tahu bahwa budaya anti korupsi itu dimulai dari mana? Kalau kita lihat, aparat penegak hukum itu gak kurang-kurang. Kita punya kepolisian, kita punya kejaksaan, bahkan kita tahu bahwa KPK itu dibentuk karena di aparat penegak hukum sebelumnya itu kurang optimal. Artinya di kepolisian, di kejaksaan tidak optimal. KPK itu di seluruh dunia itu menjadi momok yang menakutkan. Semua negara mengalami, terutama negara-negara yang baru berkembang ya. Salah satunya di negeri kita. Apalagi kalau kita lihat di Afrika begitu, itu makin lama makin berkurang. Budaya-budaya korupsi itu terbangun sejak zaman dulu sampai sekarang makin lama makin meningkat korupsinya sehingga indeks persepsi korupsi kita menurun. Kita berharap gerakan kita yang kemarin saya sampaikan bahwa kita bikin gerakan lah yang bisa mengingatkan anggota dewan. Anggota dewan itu kan bagian dari kita, wakil kita. Kita berharap mereka itu bisa mengontrol karena uang negara ada diawasi oleh mereka. Apa yang kita bisa lakukan? Mencoba untuk mencermati apa yang terjadi di Kota Balikpapan. Dan Bapak Ibu ternyata sudah mendapatkan ya, ada yang terkait dengan masalah pembangunan kantor anggota dewan. Bahkan kantor anggota dewan saja, anggota dewan sendiri marah-marah. Hasilnya tidak bagus, ada dugaan tidak sesuai dengan spek, terus kemudian molor. Itu kita juga memandangnya perlu kita lakukan atau menyampaikan ke mereka. Ada juga terkait dengan pembangunan rumah sakit Sayang Ibu yang dilakukan oleh eksekutif, namun kemudian molor juga pembangunan sampai sekarang sementara duitnya udah keluar sekian persen. Ada juga pembangunan kantor wakil wali kota, ini juga cukup lama juga ya, kantor wakil wali kota itu nggak direhab saja, kenapa dibongkar habis kemudian didirikan. Nah ini perlu disampaikan kepada mereka. Saya mungkin ingin Bapak Ibu memberikan penjelasan nanti terkait dengan materinya ya, tapi saya selesaikan dulu, masih tinggal 2 slide lagi. Kita ini partisipasi untuk gerakan anti korupsi itu memang kita coba untuk dari level keluarga, itu paling mudah. Kita jaga keluarga kita, pertama dari kita sendiri, kemudian level kepada keluarga. Nah, kemudian kalau kampus kami juga mencoba untuk jangan sampai kita melakukan budaya nyontek. Ada kampus yang mengatakan kalau ketahuan nyontek mereka dikeluarkan. Itu adalah salah satu bentuk dan itu terjadi mereka. Ujian tertulis mereka kampusnya nyontek dikeluarkan dan prakteknya terjadi. Ini memang perlu dilakukan. Makanya menurut saya penugasan-penugasan anti korupsi itu tidak perlu sampai ke sana. Yang penting analisis kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan di negeri kita. Kita coba untuk integritas yang kita coba ya, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kalau masing-masing dari kita itu kita menjaga integritas kita, maka sebenarnya undang-undang itu hanya pencegahan saja. Tidak banyak yang bisa seperti negara-negara bagus ya, negara-negara yang tingkat indeks persepsi korupsinya itu udah bagus. Tetangga kita saja, Malaysia, misalnya juga Singapura. Itu tetangga-tetangga, bahkan di Brunei, dia lebih bagus indeks persepsi korupsinya dibandingkan kita. Sementara kita ini melakukan reformasi 98, ternyata indeks persepsi korupsi kita ini nggak semakin membaik. Kita seolah menuju titik nol lagi. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh pesimis terhadap ini ya. Saya semakin optimis ketika saya mengajar kepada Bapak Ibu ini. Karena justru saya mendapatkan masukan. Ada yang sudah di kepolisian, ada di militer, sehingga kita akan lebih mudah ke sana. Baik, salah satu peta jalan untuk menjaga integritas. Jadi kalau kita tahu ya bahwa gerakan
Kalau 1 sampai ke 3 ini kita sudah lakukan dalam perkuliahan awal sampai ke pertemuan 14. Yang ke-15 ini kita berkeinginan untuk melakukan pergerakan. Pergerakan itu artinya lebih keluar untuk melakukan monitoring yang bermakna. Salah satunya penugasan yang kemarin adalah bagaimana kita langsung bertemu dengan anggota dewan menanyakan berbagai macam dugaan anti korupsi itu. Saya rasa saya bisa minta kepada mahasiswa yang sudah siap untuk menyampaikan siapa yang akan muncul duluan. Nah ini korupsi proyek das ampal, dugaan ya, masih dugaan. Tapi ini cukup lama membuat masyarakat Kota Balikpapan merasa terganggu. Banjir itu sudah lama di Balikpapan, kemudian adalah proyek pengendalian banjir. Ternyata ketika sudah dilakukan proyeknya molor, banjirnya masih tetap dan ada dugaan bahwa itu terjadi korupsi. Mahasiswa turun ke lapangan. Ini siapa yang bertugas membuat ini ya? Pak Harto. Ini Pak Muslimin. Baik Pak Muslimin, bisa dijelaskan singkat bagaimana nih apa yang Bapak lakukan ketika dalam mencoba untuk mengkaji dugaan korupsi yang ada di proyek das ampal. Silakan Pak Muslimin, diperbesar boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siang teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Dengan munculnya proyek das ampal yang sehari-hari ini kami berlalu lalang dan seputaran di situ juga karena kami bertugas juga menjadi ketua RT di Bali ini, sehingga dari tahun ke tahun walaupun sebenarnya program ini sudah lama Pak, namun pada saat setiap musim hujan datang satu-satunya adalah banjir dulu, habis itu mengurangi semua aktivitas kita. Dugaan proyek sungai das ampal ini menjadi anggaran yang besar dengan banjir yang setiap terjadi. Muncul nggak anggarannya situ? Anggaran yang dikorupsi belum muncul secara konkret Pak. Karena ini masih dugaan Pak, karena lama waktunya yang memang prosesinya dan efek dampak yang selalu dimunculkan, walaupun dengan kondisi terakhir itu selalu membuat banjir. Jadi kami menganggap bahwa ini ada apa-apa, gitu. Sehingga juga papan apa namanya pada saat pelaksanaan proyek itu juga ditampilkan secara jelas, sehingga butuh keberanian mahasiswa untuk menyampaikan hal ini kepada khalayak bahwa ayo kita awasi sama-sama. Nah, saya kehadirannya kita juga membawa kemarin ini di DPR Pak. Kita lakukan seperti itu Pak. Siap. Baik, jadi ini begini, ini proyek das ampal itu hanya 2 km dari kampus kita. Sangat dekat, sehingga kita memahami bertahun-tahun permasalahan ini nggak selesai-selesai. Ketika anggarannya keluar sudah lebih dari 100 M, ternyata juga nggak cukup ya. Nah, selain APBD sekarang sudah mulai ditambah dengan anggaran APBN. Ya, ini bagian dari contoh kasus bagaimana kita mahasiswa itu tidak hanya menerima materi pendidikan anti korupsi, tapi kita mencoba untuk mengimplementasikan dengan mahasiswa melakukan kajian di kotanya sendiri supaya ini lebih bermakna. Nah, ini mahasiswa yang lain. Siapa yang mau tampil ini? Ah ini rumah sakit saya ibu ini Pak siapa ya? Oh Pak Harto. Nah ini Pak Harto anggota kepolisian. Nah, kayaknya bisa melakukan kajian yang lebih dalam. Silakan Pak Harto. Terima kasih. Ya boleh dari situ juga boleh berdiri. Oh enggak? Ya. Di sini Pak, sini Pak. Sambil menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampilkan ini adalah bentuk asumsi mantraknya pembangunan RS Sayang Luhur Balikpapan Barat. Ini kalau kita menilai di lapangan dalam proses yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui pemenangnya adalah dari luar kota. Nah, lahan yang harus dibangun itu separuh masih sengketa. Tidak terbeli. Seharusnya membangun itu dasar dulu. Lahan dulu sudah clear and clear baru ditenderkan, ini kesalahan awal. Jadi ada permasalahan lahan awal. Sehingga kontraktor tidak berani melakukan pembangunan secara cepat. Pada posisi itu, pemerintah kota sudah mendp 20% dari nilai itu. Pada pembangunan bulan ke-9 atau ke-8,
itu belum terjadi pembangunan apa-apa di sana karena setiap kontraktor melakukan gerakan selalu didemo oleh masyarakat. Ini bukti bahwa ini apakah kong kali kong pemerintah kota dengan kontraktor karena sampai saat ini jujur kami sudah menilai tentang DED desain sampai kita melakukan pendekatan dengan teman-teman yang ada di kontraktor PO seluruhnya buka. Yang berikutnya, kita juga akan melihat, karena sebagai pelaksana pelaporan kepada KPK yang kami temui, itu harus ada desain DED dan payment pembayaran awal. Baik. Ini bukti bahwa kita tidak akan berhenti di sini saja, karena ini proses pembelajaran, tentu kita lakukan. Baik. Yang kedua dari proses tender. Nah, dari proses tender ini pun kayaknya memang sengaja mengaburkan. Jadi contoh apa yang dia lakukan oleh Pak Muslimin tentang gas ampal. Kalau gas ampal sempat kami lakukan penelitian sampai ke Jakarta. Ternyata alamat kontraktor itu salon kecantikan yang kecil 2 kali 3. Baik, para mahasiswa. Ini beda kalau mahasiswanya itu tokoh masyarakat apalagi polisi. Sampai melakukan investigasi, muncul dari dalam untuk melakukan kajian. Kalau kita bisa lakukan ini, mahasiswa yang baru lulus SMA bisa melakukan kajian yang semacam ini, maka pendidikan anti korupsi itu lebih bermakna. Ya, naik grade bahwa dia sebagai pengawasan. Kayaknya Pak Ato, saya khawatir Bapak terlalu banyak yang disampaikan nanti jadi masalah baru nih. Sampai datang ke Jakarta dapat info. Fungsi pengawasan itu hak masyarakat. Oh, baik, hak masyarakat. Ya. Proses hukum adalah peradilan. Jadi kami hak masyarakat hanya ingin bertanya, dan tidak ada salah orang bertanya. Oke. Apalagi kita saat ini bertanya pada undang-undang keterbukaan publik itu harus. Iya. Cuma prasyarat dan mangguran. Yang berikutnya kita berusaha membuka portal Balikpapan tentang anggaran. Seluruhnya terkunci. Baik. Jadi saya ini bingung, kita akan mencari kemana tentang itu. Berikut saya coba dengan menggunakan jasa orang lain, pakai aplikasi tools. Iya. Karena berbayar kami mundur. Kenapa? Karena berbayar selama 4 jam, 6 sampai 8 jam. Ya. Teman saya sudah habis 40 juta. Baik, Pak Harto. Kayaknya ini sudah cukup untuk mengawali. Kita tidak keluarkan sekarang. Nanti pada waktu pertemuan terakhir di depannya anggota Dewan, kita tanyakan ke mereka. Kita berikan pos dulu kepada Pak Harto. Terima kasih. Ya, tentu saja. Memang begini Bapak Ibu sekalian, sejak awal saya sampaikan. Ketika saya mengajar di hadapan para tokoh masyarakat yang punya background yang cukup, itu seolah-olah gelasnya sudah terisi sebagian. Sehingga ini jauh lebih bermakna. Ya. Dan saya berharap memang pendidikan anti korupsi itu modelnya akan seperti ini. Dan nanti kita akan datang ke anggota Dewan menanyakan seperti apa permasalahan yang ada di bawah. Masih ada beberapa ya ini ya. Sengaja tidak kita sampaikan keseluruhan karena ini akan kita simpan pada saat nanti kita pertemuan di anggota Dewan. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bahwa pertemuan terakhir kita, ujian akhir kita, salah satunya kita akan berhadapan untuk bertanya kepada anggota Dewan bagian dari perwakilan kita di sana. Dengan harapan mudah-mudahan kita dapatkan pencerahan dari anggota Dewan dan kita bersinergi dengan mereka. Karena ini nggak bisa pendidikan anti korupsi itu cuman dilakukan aparat penegak hukum. Kita sudah punya kepolisian, kejaksaan, kemudian juga ada KPK. Masyarakat harus ikut terlibat. Kalau semuanya kayak Pak Harto ini yang polisi ketika kuliah itu masuk lebih dalam, itu background polisinya masuk. Nah, ini yang berbeda. Tapi saya ucapkan terima kasih. Kelas ini memang sangat berbeda yang membuat saya sebagai pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi itu justru mendapatkan pencerahan baru. Bagaimana cara mengajarkan pendidikan anti korupsi yang kira-kira itu bisa lebih bermakna untuk kota kita. Nah, kita berharap bahwa ini bisa dilaksanakan di kota-kota yang lain atau bisa dimanfaatkan untuk mengawasi di kota masing-masing. Saya rasa itu, jangan lupa bahwa pertemuan berikutnya kita akhiri untuk dengan pertemuan dengan anggota Dewan. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.